Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan pajak. Jumpa lagi dengan kami di Podmax, Podcast KPP Pratama Makassar Selatan. Ya, untuk Podmax kali ini kita akan membahas tentang pendaftaran NPWP. Bersama saya selaku host Aman, penyuluh di KPP Pratama Makassar Selatan, dan untuk narasumber kali ini dengan Kak Jujuk. Apa kabar Kak Jujuk? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. baik ya. Baik ya. Baik. Mungkin kawan pajak sering bertanya-tanya ya, bagaimana sih cara mendaftarkan NPWP, bagaimana cara punya NPWP dan sebagainya, dan bagaimana cara mendaftarkan secara online NPWP tersebut. Nah, pada Podmax kali ini kita akan bahas itu. Oke, Kak Juju, sebelum kita bahas bagaimana caranya, mungkin bisa dijelaskan dulu, Kak, NPWP itu apa sih? Baik, NPWP atau nomor pokok wajib pajak ini adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakannya yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Baik, kemudian yang bisa untuk membuat NPWP itu siapa saja sih, Kak? Jadi yang bisa buat NPWP itu adalah orang pribadi atau badan usaha yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif wajib pajak. Berarti misalkan kita mau mendaftar NPWP harus terpenuhi syarat subjektif dan objektifnya ya. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut lagi apa yang dimaksud dengan syarat subjektif dan apa yang dimaksud dengan syarat objektif. Ya, jadi persyaratan subjektif itu adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 dan perubahannya. Adapun subjek pajak ini dibagi menjadi dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan baik itu orang pribadi maupun badan usaha, dan juga subjek pajak luar negeri. Kemudian persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima dan memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984 dan perubahannya. Seperti itu, Kak Aman. Oke, baik. Jadi sudah dijelaskan tadi tentang syarat subjektif dan objektifnya. Jika misalkan kita telah memenuhi syarat tersebut, berarti kita sudah wajib untuk mendaftarkan NPWP ya? Ya, betul sekali, Kak. Kita sudah bisa mendaftarkan NPWP. Baik, nah mungkin ini yang mau kita bahas ya, bagaimana sih caranya untuk mendaftar NPWP-nya? Apakah kita harus datang ke kantor pajak atau bisa secara online mungkin di rumah? Baik, pendaftaran NPWP saat ini sudah sangat mudah dan sederhana ya, Kak Aman, dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, yaitu bisa melalui online di situs https:/irek.pajak.go.id. Jadi irek EREG .pajak.go.id. Nah, ini baik untuk NPWP orang pribadi maupun badan usaha, itu sudah bisa didaftarkan melalui online. Memang dulu sebelum adanya inovasi ini, kita wajib pajak itu harus daftar NPWP-nya datang ke kantor pajak langsung. Nah, saat ini sudah lebih mudah dan sederhana pastinya karena sudah bisa melalui online. Namun ada juga pendaftaran NPWP yang belum bisa melalui online, yaitu contohnya pendaftaran NPWP anggota keluarga, misalnya istri wanita kawin yang ingin ikut NPWP suaminya, atau NPWP memilih untuk gabung dengan NPWP suaminya, seperti itu. Iya, Kak. Iya. Jadi biasanya dulu kan kita harus datang nih ke kantor pajak. Jadi sebenarnya ini udah lama ya. Kalau misalnya ingin daftar NPWP itu nggak harus datang ke kantor pajak, tapi bisa daftar sendiri di akun yang tadi disebutkan ya, irek.pajak.go.id. Iya, betul. Kemudian jadi lebih gampang, relatif lebih gampang, lebih mudah ya. Kalau misalkan kita mau daftar untuk NPWP tidak perlu ke kantor pajak. Kemudian kalau misalkan kita mau daftar NPWP,
apa saja yang mungkin yang kita siapkan nih Kak Juju? Baik, untuk NPWP orang pribadi itu yang perlu kita siapkan sebelumnya itu email, nomor HP yang aktif, kemudian NIK atau nomor KTP, dan nomor kartu keluarga. Nah, untuk NPWP orang pribadi ini sendiri, apabila NIK-nya sudah tervalidasi dengan data kependudukan atau data di Dukcapil, maka tidak perlu mengupload persyaratan-persyaratan apapun, misalnya fotokopi KTP atau kartu keluarga itu tidak perlu diupload jika sudah valid NIK-nya. Namun jika wanita yang namun untuk ini NPWP wanita yang statusnya sudah menikah dan ingin menjalankan kewajiban perpajakan terpisah dengan suaminya, itu ada dokumen tambahan yang harus diupload. Nah, dokumen yang harus diupload itu surat pernyataan ingin menjalankan kewajiban perpajakan terpisah, foto NPWP dan KTP suami, kemudian foto dokumen pernikahan, akte pernikahan, boleh berupa buku nikah atau kartu keluarga, seperti itu aman. Jadi syaratnya relatif lebih simpel ya. Untuk orang pribadi ini cukup email, nomor HP, KTP dan KK. Oh iya, badan kan NPWP ini terdiri atas dua ya, ada orang pribadi dan badan usaha. Nah, untuk badan itu dokumen yang diperlukan sama kayak NPWP pribadi tadi, email, nomor HP. Yang membedakan itu untuk NPWP badan harus ada akte pendirian dari notaris, Kemudian ada AHU pengesahan dari Kemenkumham, dan KTP serta NPWP orang pribadi pengurus dari perusahaan dari badan usaha itu, yang dimana pengurusnya ini tercantum namanya di akte pendirian dari notaris itu. Baik. Jadi untuk NPWP badan ini sekarang memerlukan yang namanya pengesahan AHU dari Kemenkumham. Jadi dulu pernah juga tidak perlu syarat AHU ini, ternyata sekarang diwajibkan. Sudah diwajibkan itu untuk menghindari double perusahaan seperti itu. Jadi takutnya ada PT yang sama namanya itu, untuk menghindari seperti itu. Intinya perusahaan ini harus terdaftar dulu di Kemenkumham. Kemenkumham. Baik, jadi bagi kawan pajak mungkin yang belum memiliki AHU, untuk sebelum mendaftar NPWP harus mempersiapkan tadi yang disyaratkan akte pendirian dan AHU KTP, NPWP untuk pengurusnya juga. Seluruh pengurus yang ada di akte. Yang ada namanya dalam akte. Baik. Kemudian mungkin ini intinya mungkin bisa dijelaskan nih secara singkat mungkin Kak, cara pendaftarannya NPWP ini lewat irek.pajak.go.id. Baik Kak. Jadi kawan pajak, pertama-tama untuk pembuat pendaftaran NPWP itu pertama kali kita harus membuat akun dulu, akun di irek.pajak.go.id itu. Nah, buat akun ini seperti buat akun di sosial media Kak Aman. Jadi kita membuat akun, kemudian mengisi data-data identitas diri. Nah, untuk membuat akun pajaknya, akun pendaftarannya ini, kawan pajak di halaman pertama itu, jadi ketik dulu di browser irek.pajak.go.id, kemudian akan muncul di halaman pertamanya, di bagian bawah itu ada pertanyaan belum punya akun. Klik daftar. Ini yang khusus yang belum punya akun. Rata-rata kan yang mau daftar NPWP pasti belum punya akun Kak. Jadi harus buat akun dulu. Nah, ada kata-kata di bawah itu belum punya akun, tanda tanya, terus klik daftar. Nah, kawan pajak nanti klik daftar itu. Setelah klik daftar, kita akan mengisikan email dan masukkan kode keamanan atau captcha-nya. Lalu klik daftar di sudut kanan bawah. Nah, setelah itu akan ada link verifikasi yang terkirim ke email kawan pajak yang didaftarkan tadi. Nah, jadi pastikan email yang didaftarkan itu aktif kawan pajak karena ada email link verifikasi yang akan dikirim ke emailnya. Nah, setelah itu kita buka emailnya, kemudian akan ada email yang judulnya email aktivasi IREK. Nah, emailnya dibuka, kemudian klik link verifikasi. Nah, setelah klik link tersebut, kita akan diarahkan untuk membuat akun
dengan mengisi nama sesuai KTP untuk orang pribadi. Iya. Itu untuk orang pribadi, dan untuk badan usaha akan diarahkan untuk mengisi nama nama badan usahanya sesuai yang tercantum di akte pendirian. Iya. Kemudian membuat password dan menginput nomor HP yang aktif. Nah, nomor HP yang aktif ini kenapa harus aktif? Karena akan dikirimkan link kode OTP melalui SMS ke nomor HP itu. Oh, iya, baik. Ya, jadi untuk memastikan mungkin itu nomor HP. Ya, nomor HP-nya benar dan aktif. Iya. Agar gampang bisa dihubungi nanti sewaktu-waktu. Nah, OTP ini dikirim melalui SMS ke nomor HP yang tadi. Kemudian setelah mendapatkan kode OTP, maka akan lanjut ada pertanyaan-pertanyaan di bawah. Salah satu contoh pertanyaannya itu apa nama hewan peliharaan Anda, apa nama kecil Anda, seperti itu. Oh iya, itu semacam kode rahasia. Iya, kode rahasia. Jadi dijawab salah satu pertanyaannya, kemudian baru klik daftar di sudut kanan bawah. Nah, setelah klik daftar, ada tahap berikutnya lagi. Akan dikirimkan kembali link email yang kedua link yang kedua ke email untuk aktivasi akunnya. Ya, setelah klik link aktivasi akun itu di email, maka kawan pajak akan diarahkan untuk login kembali ke irek.pajak.go.id. Berarti ada 2 kali ya? Ya, ada 2 kali email yang masuk. Yang masuk ke email. Ya, jadi link verifikasi itu yang pertama, emailnya itu berisi link verifikasi untuk buat akun dulu. Buat akun. Kemudian yang kedua, link aktivasi untuk aktifkan akunnya. Ya, setelah aktifkan akunnya akan diarahkan untuk ke IRE untuk login. Loginnya itu menggunakan email, alamat email dan password yang dibuat tadi ketika membuat akun. Oh iya. Seperti itu. Nah, setelah berhasil login, barulah kawan pajak menginput data-data identitas yang diperlukan di halaman-halamannya. Jadi tiap halaman itu ada identitas yang perlu diisi. Iya, baik. Tadi itu adalah proses pendaftaran akun terlebih dahulu ya. Kemudian setelah login dengan password yang kita bikin sendiri ya. Kemudian kita isi data-data yang ada di dalam akun kita tadi itu. Iya, betul. Nah, untuk data apa saja sih yang kita input Kak di dalam ketika kita sudah login untuk mendaftarin NPWP? Data-data apa saja mungkin yang kita input di dalam proses pendaftarannya? Oh ya, baik Kak. Jadi untuk NPWP orang pribadi itu harus menginput identitas sesuai dengan dokumen identitas diri seperti KTP atau paspor untuk warga negara asing ya Kak. Nah, identitas yang perlu diinput itu untuk orang pribadi yaitu nama lengkap, kemudian tempat tanggal lahir, status pernikahan, apa sudah menikah atau belum menikah, kemudian nomor telepon atau HP, NIK, nomor induk kependudukan, itu bisa dilihat di KTP ya kawan pajak, kemudian nomor kartu keluarga, alamat dan sumber penghasilan atau pekerjaannya apa, seperti itu Kak. Nah, kemudian itu untuk orang pribadi, ya intinya data sesuai NIK dan KK. Iya, betul Kak. Jadi nanti akan divalidasi tuh NIK-nya sama kakaknya ya. Harus sinkron ya. Harus sinkron ya dengan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Dukcapil. Mungkin ini agak lebih simpel ya untuk orang pribadi. Iya. Untuk NPWP badan apa saja yang diinput? Ya, baik. Untuk NPWP badan itu sendiri harus menginput data badan usaha sesuai dengan akte pendirian, yaitu berupa nama badan usaha, nomor dan tanggal akte pendirian, SK pengesahan AHU, dan juga alamat badan usaha. Oh ya, serta jenis klasifikasi lapangan usahanya. Jadi badan usaha ini bergerak di bidang apa? Perdagangan kah, perdagangan besar, perdagangan eceran, konstruksi dan sebagainya. Kemudian mengisi juga sumber modalnya dari mana? Dari swasta kah atau dari BUMN, BUMD seperti itu. Kemudian yang terakhir itu data pengurus yang tercantum di dalam akte pendiriannya. Contohnya data komisaris, direktur utama, seperti itu Kak. Baik, untuk NPWP pribadi maupun badan ini ada yang harus divalidasi nggak Kak?
Untuk NPWP, oh ya maaf, untuk NPWP pribadi tadi kan yang divalidasi NIK dan kartu keluarga. Dan kartu keluarga Iya. ya. Untuk badan yang divalidasi itu nomor AHU-nya. Nomor AHU-nya, Iya. iya. Nomor AHU. Jadi kalau nomor AHU-nya belum tercantum di Kemenkumham itu tidak valid. Tidak valid dan Jadi tidak bisa daftar NPWP. nggak bisa lanjut ke step selanjutnya. Iya, tidak bisa lanjut ke penginputan identitas berikutnya. Baik Kak, kita tadi sudah sampai di pengisian data-data. Iya. Ketika misalkan kita sudah isi semuanya, apakah NPWP-nya langsung bisa terbit di hari itu juga Kak? Baik, jadi jika selesai mengisi semuanya, maka pendaftarannya berhasil disubmit, maka wajib pajak akan menerima email pendaftaran e-registrasi pajak diterima. Nah, di email itu isinya kartu NPWP elektronik atau kartu NPWP dalam bentuk PDF. Oh iya, Jadi langsung terbit saat itu elektronik juga. bentuknya ya. Iya. Oh ya baik, jadi pada saat kita selesai daftar, yang penting semuanya aman. Jadi Iya. NPWP-nya langsung nanti terkirim ke email Kak ya. Betul Kak. Iya. Tapi biasanya juga ada yang pengen cetak kartunya nih Kak. Misalkan walaupun pendaftarannya secara online, bagaimana misalkan kalau kita mau mendapatkan kartu fisiknya, yang fisik kartunya ya? Iya, yang baik. Jadi kartu NPWP ini dia seperti kartu KTP bentuknya ya, KTP dan SIM. Nah, kartu NPWP ini sendiri yang fisiknya itu akan dikirimkan Kak melalui pos oleh KPP terdaftarnya ke alamat wajib pajak yang didaftarkan ketika mengisi form pendaftaran di online. Nah, pengirimannya ini paling lambat 30 hari sejak NPWP-nya terdaftar. Jika sampai dengan 30 hari sejak NPWP-nya terdaftar, terus kawan pajak ini belum terima kartu NPWP-nya, itu kawan pajak bisa datang langsung ke kantor pajak terdekat, jadi bisa di mana saja. Ini khusus untuk NPWP orang pribadi ya, bisa datang ke kantor pajak yang terdekat di mana saja untuk cetak kartunya. Namun untuk NPWP badan usaha, jika belum menerima NPWP yang dikirim melalui pos, itu hanya bisa dicetak di mana NPWP badan usaha itu terdaftar. Seperti itu Kak. Tapi misalkan ada kawan pajak nih Kak yang ceritanya ada urusan kemudian ingin cepat-cepat cetak kartunya. Apakah bisa langsung datang ke kantor aja untuk cetak kartunya? Bisa Kak, bisa. Nanti akan mengisi formulir cetak ulang kartu NPWP, tapi harus orang yang bersangkutan ya, karena ini sudah disediakan fasilitas bisa cetak di mana saja kalau untuk NPWP orang pribadi. Untuk badan? Untuk badan harus direkturnya juga, iya yang datang langsung. Di kantor pajak. Oh iya, kalau saja? badan usaha itu mohon maaf untuk saat ini belum bisa dicetak di mana saja, tapi harus dicetak di kantor pajak terdaftarnya. Oh baik, jadi untuk NPWP elektroniknya sudah bisa langsung di print ya. Iya. Untuk nomornya kan udah ada. Sudah ada di Tapi situ untuk nomornya. fisiknya kalau memang betul-betul perlu fisiknya itu bisa datang ke KPP terdaftar ya. Iya, KPP terdaftar. Baik. Kemudian kalau misalkan kawan pajak ingin melihat visualisasi tata cara pendaftaran NPWP secara online ini, bisa diakses dari mana Kak? Ya baik, saat ini ya sudah banyak tutorialnya Kak di YouTube untuk tata cara pendaftaran NPWP melalui online ini. Jadi kawan pajak tinggal masukkan saja clue-nya di pencarian YouTube itu tutorial pendaftaran NPWP secara online. Maka akan banyak tutorial-tutorial yang muncul di YouTube kawan pajak. Iya, untuk saat ini kan memang banyak ya informasi-informasi yang memang beredar di internet ataupun di YouTube. Mungkin kawan pajak yang masih bingung nih untuk mendaftar NPWP, bisa mungkin dilihat dulu tutorialnya ya, bagaimana sih caranya, karena memang mungkin itu sebenarnya mudah. Iya. Yang penting kita mau pelajari terlebih dahulu. Iya, atau kita bisa akses internet itu sudah sangat mudah untuk lihat tutorialnya. Iya, tapi mungkin biasanya ada beberapa kendala mungkin yang dihadapi
kawan pajak yang ingin mendaftarkan NPWP, apa saja sih sebenarnya masalah-masalah atau kendala-kendala yang timbul Kak ketika kita mendaftar NPWP? Baik, untuk masalah yang timbul itu biasanya sih bukan masalah yang terlalu rumit ya. Biasanya masalah jaringan internet yang lambat atau server yang lagi down, tapi itu bukan dalam waktu yang lama, paling hanya sebentar. Kemudian bisa juga masalah yang timbul itu misalnya untuk NPWP pribadi, NIK atau identitas dirinya ini tidak sesuai dengan data kependudukan. Oh, berarti harus sinkron dengan Harus data sinkron. Dukcapil ya? Ya, jadi kan sekarang DJP ini sudah kerjasama dengan Dukcapil. Dukcapil. Jadi data kependudukan itu sudah online antar DJP dengan Dukcapil. Jadi kalau NIK atau data kependudukan lainnya, misalnya namanya aja itu salah satu hurufnya, itu tidak akan tervalidasi. Tidak tervalidasi Iya, dan gitu. tidak bisa lanjut Kak ya? Iya, itu jika terdapat seperti itu maka harus lapor ke Dukcapil dulu. Tapi selama ini sih respon dari Dukcapil juga lumayan cepat Kak. Iya. Jadi bisa langsung terselesaikan hari itu juga. Kemudian masalah yang kedua itu biasanya untuk wanita kawin. Nah, untuk wanita kawin, terus dia mau memilih menjalankan kewajiban perpajakan terpisah, nah itu kan harus menginput NPWP suaminya terlebih Suaminya, dahulu. Nah, kalau NPWP suaminya tidak aktif, itu tidak bisa daftar NPWP untuk istrinya. Jadi harus dipastikan dulu NPWP suaminya aktif atau tidak. Tuh, kemudian ada juga yang nomor handphonenya tidak aktif nih Kak. Nah itu kan tidak bisa lanjut pendaftarannya karena untuk lanjut pendaftaran harus masukkan kode OTP. Kode OTP itu dikirim ke nomor handphone yang aktif itu tadi. Jadi kalau nomor handphonenya tidak aktif ya tidak bisa lanjut proses pendaftarannya. Kemudian masalah yang muncul itu tadi kan yang untuk NPWP orang pribadi. Yang nomor handphone juga termasuk sih untuk NPWP badan usaha. Nah ini untuk NPWP badan usaha itu biasanya masalah yang sering timbul itu kalau ketika penginputan data pengurus perusahaan badan usahanya. Nah itu kadang NPWP pribadi pengurusnya itu tidak aktif. Nah sedangkan untuk pendaftaran NPWP badan itu dipastikan NPWP pribadi pengurusnya harus aktif dan datanya lengkap. Biasanya kan ada yang data NPWP pengurusnya itu tidak ada, alamatnya tidak lengkap, nomor handphonenya tidak ada, emailnya tidak ada. Nah itu harus diupdate dulu datanya. Harus diupdate dulu ya. Iya. Kemudian masalah yang biasa timbul juga itu file kan untuk badan usaha itu harus mengupload dokumen akte pendirian, AHU, KTP dan NPWP pengurusnya. Nah, itu kadang kapasitasnya lebih dari 2 MB per dokumen. Nah, itu tidak boleh lebih dari 2 MB dokumennya. Kalau dia lebih dari 2 MB itu tidak bisa terupload. Jadi mungkin harus dikompres dulu Iya, ya, dikompres kalau dulu. terutama mungkin data akte nih Kak Juju. Biasanya kan banyak tuh lembarnya. Iya, betul. Itu lebih dari 2 MB. Jadi solusinya mungkin Dikompres dikompres dulu. dulu ya sehingga nilainya kurang dari 2 MB. Iya, betul Kak. Karena kalau lebih dari 2 MB dia nggak bisa. Iya, tidak bisa terupload, tidak bisa tersubmit juga proses pendaftaran NPWP-nya. Baik, itu tadi beberapa masalah mungkin yang kendala yang dihadapi. Cuman memang ini bisa lah ya diselesaikan, misalkan yang tidak NIK yang tidak valid, kita update di Dukcapil dulu, atau mungkin data pengurus yang tidak update juga di perubahan data dulu dan sebagainya. Kemudian ini Kak, yang sering juga mendapat masalah itu kawan pajak yang mungkin ingin daftar NPWP secara online tapi mohon maaf ya mungkin agak gaptek atau mungkin usianya sudah tidak memungkinkan untuk beradaptasi dengan kecanggihan teknologi. Bagaimana dengan misalkan kawan pajak yang sudah tidak muda lagi, apakah bisa dibantu pendaftaran NPWP-nya di kantor pajak atau seperti apa? Iya, baik. Nah, kan pendaftaran NPWP nih sudah bisa secara online kan, Kak. Jadi sebenarnya bisa dibantu, sebaiknya dibantu oleh keluarganya dulu atau temannya. Jika memang
keluarga atau temannya ini tidak bisa membantu juga, Iya. baru kawan pajak bisa datang langsung ke kantor pajak. Nanti akan dibantu oleh petugas pajak. Biasanya sih di loket helpdesk ya, di bagian frontliner itu. Ya, nanti akan dibantu cara untuk mengakses IREK-nya ini, tahap-tahapnya seperti apa, dan dipastikan ya untuk semua pelayanan di kantor pajak itu pelayanannya gratis kawan Gratis. pajak. Oh, ya, Jadi baik. tidak ada yang bayar Tidak sama ada. sekali. Jadi masih tetap bisa dibantu ya mungkin. Bisa. Tapi mungkin data-data yang tadi harus dibawa kali Iya, ya, harus supaya dibawa bisa semua. langsung Iya. untuk dibantu. Baik kawan pajak yang misalkan memang sudah tidak memungkinkan untuk daftar NPWP sendiri, nah mungkin kita bisa bantu di loket helpdesk ya dengan membawa data-data yang telah disebutkan tadi. Iya, yang paling utama sih KTP sama kartu keluarga. Untuk orang Kak. pribadi. Iya, untuk orang pribadi. Dan dipastikan sudah update di Dukcapil. Iya, betul, Kak. Nah, kemudian tadi sempat disinggung bahwa istri yang memilih kewajiban terpisah, Baik. apakah kewajiban perpajakannya juga terpisah seperti yang di surat pernyataannya tadi? Ah iya baik. Nah, jadi untuk NPWP orang pribadi itu sebenarnya ada wajib pajak dapat memilih 4 kategori kawan pajak ya. Yang pertama itu kategori orang pribadi. Nah, orang pribadi ini untuk orang pribadi laki-laki dan wanita yang belum menikah dan telah berusia 18 tahun. Kemudian yang kedua, kategori hidup berpisah atau HB, disingkat dengan HB. Nah, ini untuk wanita kawin yang telah berpisah berdasarkan putusan pengadilan. Mohon maaf, maksudnya di sini cerai ya. Iya. Tapi kakaknya itu masih belum pisah, masih dalam satu kartu keluarga, belum update datanya di Dukcapil, itu bisa memilih HB. Kemudian yang ketiga, PH atau pisah harta. Nah, kategori ini adalah untuk wanita kawin yang memutuskan untuk melakukan perjanjian pemisahan harta nih Kak dengan suami. Namun ini harus ada berdasarkan putusan pengadilan. Kemudian kategori yang keempat yaitu MT, memilih terpisah. Nah, ini untuk wanita kawin yang memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara terpisah dengan suami. Nah, untuk MT ini harus membuat surat pernyataan menghendaki menjalankan kewajiban perpajakan secara terpisah. Seperti itu, Kak. Baik, itu untuk wanita kawin yang ingin kewajiban perpajakannya terpisah dan NPWP-nya juga terpisah. Iya. Berarti kewajiban perpajakannya juga terpisah, Kak ya? Iya, betul sekali. Jadi masing-masing harus melaporkan kewajibannya sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Kemudian bagaimana Kak dengan wanita kawin yang tidak ingin terpisah dengan suaminya? Mungkin NPWP-nya seperti apa, Kak? Baik Kak. Nah, untuk wanita kawin yang lebih memilih untuk gabung NPWP dengan suami ya, seperti itu, tidak memilih terpisah, itu hanya bisa dilakukan pendaftarannya melalui datang langsung ke kantor pajak, tidak bisa melalui online. Iya, harus datang langsung ke kantor pajak di mana NPWP suaminya terdaftar. Jadi pendaftaran NPWP ini termasuk ke dalam kriteria pendaftaran NPWP anggota keluarga, Kak. Iya. Keluarga ya. Iya, betul. Nah, persyaratannya itu untuk NPWP anggota keluarga ini harus melampirkan fotokopi KTP dan NPWP suami, kemudian fotokopi KTP istri serta dokumen pendukung dokumen pernikahannya, misalnya buku nikah, fotokopi buku nikah atau akte pernikahan atau kartu keluarga juga boleh. Sama seperti saat pendaftaran NPWP tadi ya. Iya, yang memilih terpisah juga harus menampilkan itu. Baik Kak. Ini kan tadi ada namanya NPWP wanita kawin memilih terpisah dan ada juga namanya NPWP keluarga. Iya. Itu bedanya apa sih Kak? Jadi untuk NPWP memilih terpisah itu mereka harus melaporkan SPT-nya. Jadi untuk kawan pajak yang sudah memiliki NPWP memiliki kewajiban pelaporan SPT tahunan. Nah, untuk pelaporan
Nanti untuk jika NPWP memilih terpisah maka harus melaporkan SPT tahunannya masing-masing. Oh iya. Karena mungkin dia punya NPWP yang berbeda kali ya. Iya, berbeda. Jadi NPWP suami beda, istri nomornya pun beda. Iya, jadi harus lapor SPT tahunannya masing-masing. Sedangkan anggota keluarga cukup satu NPWP. Tapi di situ untuk suaminya di kartu NPWP-nya itu atas nama suami saja. Kemudian untuk istri di kartu NPWP-nya atas nama istri garis miring suami, tapi nomor NPWP-nya sama. Jadi NPWP-nya sama ya. satu NPWP untuk beberapa anggota keluarga untuk suami dan istri. Tapi memang mungkin ada pengurusan administrasi kali ya yang mengharuskan istrinya harus ada namanya di NPWP. Mungkin makanya dibuatlah NPWP keluarga yang namanya suaminya itu ada dan istrinya. Tapi sebenarnya nomornya sama ya Kak? Nomornya sama, iya. Jadi intinya kalau memang NPWP-nya istri sama suami itu berbeda, maka kewajiban perpajakannya pun masing-masing ya? Iya, masing-masing. Kalau NPWP keluarga ini nomornya sama, cuman NPWP di nama suaminya saja. Untuk yang di istri, nama suami garis miring istri. Iya, betul Kak, seperti itu. Kemudian selanjutnya sebaiknya berapa NPWP sih Kak dalam satu keluarga? Apakah memang harus masing-masing istri atau suami itu satu NPWP-nya atau cukup NPWP keluarga saja? Baik, sebaiknya kami sih menyarankannya sebaiknya itu menggunakan satu NPWP saja dalam satu keluarga itu. Jadi ya supaya lebih sederhana pelaporan SPT-nya, jadi hanya suami saja yang melaporkan SPT-nya. Kalau misalkan dua NPWP kan masing-masing harus lapor SPT-nya. Iya. SPT. Iya, seperti itu Kak. Jadi mungkin disarankan memang aturannya memang NPWP keluarga cukup lah ya untuk satu keluarga. Iya, cukup untuk satu keluarga. Tapi memang ada kondisi-kondisi mungkin kayak yang mengharuskan wajib pajak untuk istri ini harus punya NPWP sendiri. Jadi mau tidak mau tetapi tetap dibuka ya ininya aksesnya untuk membuat NPWP sendiri. Iya. Baik, banyak sekali ya kawan pajak yang kita sudah bahas tadi. Mungkin udah cukup kali ya Kak. Mungkin ada closing statement-nya Kak tentang NPWP ini. Jadi pendaftaran NPWP ini saat ini sudah sangat mudah ya kawan pajak, karena kita bisa melakukannya secara online yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi tidak ada lagi kata yang repot, ribet, harus datang ke kantor pajak untuk daftar NPWP. Jadi daftar NPWP sudah dapat diakses dengan sangat mudah dan sederhana melalui online, yaitu di irek.pajak.go.id. Baik, oke, mungkin kita sudah banyak tadi ya berbicara tentang NPWP ini. Luar biasa sekali ya kawan pajak perbincangan kita pada hari ini. Dan mungkin cukup ya untuk saat ini Podmax-nya. Dan setelah kita berbincang tadi dengan narasumber, banyak sekali info-info yang kita dapat, bagaimana cara daftar NPWP, syarat apa saja yang harus dilampirkan dan sebagainya. Dan semoga Podmax kita kali ini bermanfaat bagi kawan pajak yang ingin tahu cara daftar NPWP. Mungkin yang belum punya NPWP dan mau daftar NPWP itu tadi sudah bisa secara online. Kemudian kami ucapkan terima kasih Kak Juju. Baik, terima kasih juga Kak Aman. Semoga informasinya bermanfaat. Baik, ya. Semoga bermanfaat untuk wajib pajak. Sebelum acara ini saya tutup, saya ingin mengingatkan kepada kawan pajak untuk terus menyaksikan Podmax di YouTube KPP Pertama Makassar Selatan. Dan jika misalkan ada materi yang kawan pajak ingin kita bahas di Podmax selanjutnya, bisa komen di channel YouTube kami. Dan kami juga ingatkan untuk like, komen, dan subscribe untuk dapat informasi terbaru seputar perpajakan. Dan selanjutnya kami mohon undur diri dari ruang dengar kawan pajak sekalian. Sampai jumpa di Podmax selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju.